Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Uniqlo yang beranggotakan Ardia Zulianti Regitanjani, Balkis Delivia, Elena Bernadetta Lisandra, Firzana Razita, dan Nur Hanafi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami untuk perusahaan Uniqlo. Tolong di next. Oke, jadi Uniqlo ini merupakan perusahaan retail pakaian yang diciptakan oleh Tadashi Yanai di Yamaguchi, Jepang pada tahun 1949 dan saat ini sudah memiliki 6 pabrik di 6 negara yang berbeda yaitu Cina, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Turki, dan India. Keunggulan Uniqlo yang berbeda dari perusahaan retail pakaian lainnya adalah teknologi yang mereka miliki untuk menciptakan pakaian yang nyaman yaitu berbahan dasar heat-tech, airism, dan UV protection. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai HS Code atau Harmonized System Code. Jadi HS Code sendiri merupakan suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarikan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Mungkin boleh di next. Nah, berikut contoh HSE Code import bahan pembuatan produk Uniqlo, yaitu silk cloth, dengan uraian barang yang tertera, yaitu tekstil. Nah, di sini juga tertera pajak bea cukai pada BM atau bea masuk sebesar 25,50%, PPN 11%, PPH 2,50% untuk yang API atau angka pengenal impor, dan 2,50% untuk non-API. Selanjutnya, di sini juga ada HS Code untuk ekspor bahan baku yang digunakan oleh Uniqlo, yaitu cotton cloth. Di sini juga ada uraian barangnya dan juga terdapat bea cukai pada BM 11,10%, PPN 11%, PPH 2,50% untuk yang API, dan PPH 7,50% untuk non-API. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu HS Code ini memiliki regulation seperti pada contohnya regulasi impor yaitu tata niaga post border. Di sini memiliki nama izin, kode izin, kepabean, komoditi, regulasi, deskripsi. Dan sama halnya juga pada regulasi ekspor, di sini juga memiliki nama izin sampai deskripsi. Boleh di next. Nah, selanjutnya hash code ini juga ada agreement, yaitu di mana agreement antara ekspor-impor kedua belah pihak negara yang melakukan ekspor-impor. Di sini dapat dilihat bahwa agreement import untuk bahan silk cloth, yaitu terdapat IJPA atau Indonesian Japan Economic Partnership Agreement. Di sini ada regulasi dan juga masa berlakunya. Dan di sini ada ekspor juga, yaitu ekspor cotton cloth, uh, agreement pada NZFTA, yaitu ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Di sini juga ada regulasi dan juga masa berlakunya. Boleh the next. Dan juga Uniqlo juga memiliki list dokumen yang harus ada untuk melakukan ekspor impor. Di sini dapat dilihat untuk yang ekspor dan juga importnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, info eh, Uniqlo mempromosikan produknya, kemudian pada inquiry itu Uniqlo Indonesia mengirimkan inquiry kepada supplier, selanjutnya pada supplier mengirimkan overseas-nya sebagai respon dari inquiry letter, kemudian order sheet. Uniqlo Indonesia mengirimkan order sheet untuk membeli pakaian tersebut atau apapun itu, kemudian pada sales contract supplier membuat dan mengirimkan sales contract sebagai tanda dari persetujuan dari penjualan atau pembeliannya. Kemudian pada sales confirmation, Uniqlo Indonesia menyetujui kontrak dari kedua belah pihak sebagai tanda bahwa kontraknya itu disetujui. Oke, selanjutnya ada custom clearance process, di mana em, ini juga yang hampir sama aja, jadi bisa dilihat pada slide next. Nah, di sini juga ada dokumen proses, di mana dari proses ada D5 sampai ke D+3, D5 juga bisa dilihat pada slide berikut ini. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai export flow. Yang pertama juga ada terdapat sales contract process,
Di mana yang pertama juga ada promotion. Uniqlo ini mempromosikan produknya ke international event, kemudian pada inquiry juga mengirimkan inquiry letternya ke Uniqlo Indonesia. Selanjutnya pada overseas, Uniqlo Indonesia mengirimkan overseas sebagai respon juga. Selanjutnya pada overseas, um, pembeli mengirimkan order untuk membeli produknya, kemudian sales kontrak dan akhirnya pada sales confirmation. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Berikutnya terdapat customer clearance proses, yaitu dari mulai akuisisi kebutuhan lisensi ekspor, terus deklarasi ekspor, inspeksi pada ekspor dan perizinan ekspor. Kemudian boleh di next. Kemudian ada cargo shipment proses, terdiri dari 5 tahap, yaitu shipment booking, lalu bill of landing di advising bank, terus shipping contract and president ekspor, ada pengiriman ke dermaga, pengiriman jalur darat menggunakan truk, ada import clearance, menyiapkan dokumen dan importer, lalu import ke Uniqlo-nya. Selanjutnya. Kemudian di sini ada shipment dokumen negosiasi. Yang pertama itu negosiasi dan yang kedua payment, yang ketiga collecting dari opening market advising bank, keempat reimburse, yang kelima itu the shipment dokumen delivery. Berikut merupakan Uniqlo information strategy. Uniqlo merupakan brand baju yang cukup terkenal dan memiliki nama. Dalam strategi pemasaran Uniqlo merancang aplikasi yang menjual produk-produknya. Kegunaan aplikasi ini mempermudah customer dalam berbelanja secara daring. Pada aplikasi Uniqlo terdapat beberapa fitur yang dapat diatur seperti lifestyle, harga terendah, harga tertinggi, penilaian terbaik, dan produk unggulan. Baru-baru ini Uniqlo juga memiliki inovasi baru, yaitu dapat membeli baju dengan ukuran XXL atau SXS yang tidak tersedia pada gerai. Baju dengan ukuran itu dapat dipesan melalui aplikasi dengan sistem pre-order. Selain itu, Uniqlo juga menerapkan sistem poin, voucher, dan diskon di aplikasinya. Dengan adanya aplikasi ini, pembelian dan pemesanan Uniqlo secara daring mempermudah customer. Selain itu juga aplikasi ini membuat Uniqlo menjangkau customer lebih luas melalui aplikasi karena dapat dikirimkan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada feature information tool for Uniqlo supply chain, di mana di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh informasi yang bisa digunakan dari Uniqlo, yaitu pertama dengan menggunakan ERP-nya atau misalnya sistem enterprise resource planning untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti manajemen inventaris, keuangan, dan manajemen rantai pasokan. Dan juga ada sistem manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola interaksi dan data pelanggan termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Dan juga ada POS atau point of sales itu untuk memproses transaksi dan mengelola data penjualan toko-toko Uniqlo. Ada sistem e-commerce juga untuk mendukung penjualan online dan transaksi pelanggan. Sistem manajemen inventaris juga untuk memastikan melacak dan mengelola tingkat stok produk dan memastikan proses pemesanan dan pengiriman yang efisien. Dan juga ada sistem pergudangan data dan kecerdasan bisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dan mendukung pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ini adalah ukur sistem informasi Uniqlo adalah standar yang digunakan untuk menilai kinerja dan efisiensi dari sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan retail pakaian asal Jepang yaitu Uniqlo. Di mana di sini kemudahannya yaitu dengan mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna dengan sistem informasi. Skalabilitasnya mengukur kemampuan sistem informasi dan mengatasi beban kerja yang semakin besar dan berekspansi. Keamanannya juga untuk mengukur tingkat perlindungan yang diberikan oleh sistem informasi terhadap akses yang tidak sah dan kebocoran data. Keandalannya juga mengukur kemampuan sistem informasi untuk melakukan tugas secara konsisten dan efektif tanpa downtime atau kesalahan. Integrasinya juga mengukur kemampuan sistem informasi untuk terintegrasi dengan sistem dan platform lain seperti sistem manajemen gudang dan sistem bisnis intelijen. Dan yang terakhir ada efektivitas dari biaya, itu mengukur rasio biaya dan manfaat dari penggunaan sistem informasi dalam hal ROI, TCO, dan metrik keuangan lainnya. Berikut presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.